Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu minal a'idina wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Ketua Majelis Ta'lim yang mudah-mudahan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak RW, juga warga masyarakat jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam rangka yang pertama mensyukuri atas nikmat Allah. Kita berada di bulan Syawal setelah kita dididik oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, yaitu selama bulan Ramadan yang Allah janjikan dalam sebuah hadis, man sauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan berangkatnya karena dasarnya iman dan takwa, keluar dari Ramadan, insyaallah derajatnya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain, yaitu seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuma bedanya kalau bayi yang pertama di samping yang pertama tidak punya dosa, yang kedua tidak punya pahala. Itu bayi. Tapi kalau kita yang pertama janji Allah akan disucikan, yaitu dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kita punya yaitu tabungan pahala. Ya, oleh karena itu kita bermohon pada Allah. Ini ada rangkaian yaitu yang disebut halalul bil halal. Ya, ini rangkaiannya kemarin bulan Ramadan. Kenapa diadakan halal bihalal? Nah, nanti sedikit ya dibahas. Tadi ada pesan dari DKM, jangan lama-lama tadi keburu saunati isi. Ya, kamu ayeuna malam Jumat, kudu ibu-ibu kudu siap-siap di imam, lebih tepat gitu ya. Salawat salam mudah-mudahan Allah limpahkan atas junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang menjalankan syariatnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita akan mendapat derajat dari Allah melalui wasilah itu syafaatul udhma baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kita sampaikan assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Habibullah, kekasih Allah. Ya Allah, kita walaupun belum pernah ketemu, belum pernah ngaji dengan Rasul, ya Allah, mudah-mudahan kitalah termasuk umat yang paling dekat dengan Rasul. Subhanallah. Ya, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Kenapa ya disebut halal bil halal atau halalul bil halal? Pak, tadi dikatakan barang siapa yang puasa benar-benar karena Allah Ta'ala, jaminan adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak merencanakan ini atau merencanakan ini atau memohon ini bukan dari Ramadan, dari bulan Rajab. Ada bulan apa? Doa Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ighfir lana, ujungnya ampunan Allah. Sampaikan ya Allah sampai bulan Ramadan umurku. Kemudian apa sih yang akan dituju? Ampunanmu ya Allah. Ibu pun dalam doa selamat, Bu, rangkaian doa selamat permintaan ibu dari mulai agamanya pengen diselamatkan, jasadnya pengen diselamatkan, kemudian kepada Allah, ya Allah minta diampuni setelah meninggal dunia. Sebab meninggal dunia itu penutup dari kegiatan dunia. Sebab setelah meninggal sudahlah tidak berlaku lagi amalan kita, Bu. Ya, ibu sering baca doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla. Ya Allah, berikan kesempatan walaupun hanya sesaat untuk taubat kepadamu sebelum meninggal dunia. Kemudian wa rahmatan indal maut, juga berikan kasih sayang ya Allah, kesempatan darimu kasih sayang untuk taubat, untuk yaitu berkasih sayang yang tadinya tarah ke masjid jadi rajin ke masjid menjelang wafatnya. Pak, Bu, kita jadi belajar di lingkungan kita. Makanya kita beruntung keluarga yang tadinya sebelumnya mah kehidupannya seperti itu, tapi begitu menjelang wafatnya mau masuk ke masjid, syukuran ikut, dan kita harus bersyukur itu. Dan nanti itulah termasuk itu yang disebut warahmatan indal maut. Ya, wa maghfiratan ba'dal maut, setelah meninggal dunia tidak ada yang paling kita inginkan kecuali ampunan Allah. Begitu pula puasa, Ibu. Puasa jaminannya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah sediakan malam yang satu malam bisa menghapus dosa. Kemudian di samping menghapus dosa, berikan pahala oleh Allah bayaran lebih baik daripada 83 tahun yang kadang-kadang lebih, yaitu melampaui batas umur rata-rata umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka biasanya ada doa yang kadang-kadang disalah kaprah tadi kita. Biasanya ada kalimat minal aidin wal, di situ di bawahnya apa? Mohon maaf lahir. Iya, biasanya itu di mana-mana, di tas, di ini, di surat, di WA, minal aidin wal faizin, ya, di bawahnya itu mohon maaf lahir batin, padahal bukan itu. Itu mah doa, Bu. Cuma salah kaprahnya kebiasaan kita di situ seperti itu, ya. Padahal sebelum ada kalimat minal aidin itu ada kalimat ja'alallah. Semoga Allah, ya, memberikan kepada kita minal aidin, dari, yaitu karena setelah disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, minal aidin wal faizin, kemudian yaitu Allah bahagiakan, Allah sukseskan, yaitu mempermintaan kita kepada yaitu halayak, kepada saudara kita, kepada guru kita, kepada siapapun juga sesama muslim, ya Bu ya, itu minta setelah kita minta maaf. Itu seolah-olah kebalik ininya. Minta maaf dulu baru minta doa, karena itu mah doa, bukan minta maaf itu, ya. Karena kalimatnya diawali dengan ja'alallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita minal aidin, yang setelah kita disucikan oleh Allah, wal faizin, menjadi orang yang sukses, yang bahagia, yang sempurna, ya. Nah itu baru dijawab. Kadang-kadang kita menjawabnya apa? Dan lagi dalam faizin sama-sama ya, dia sama itu. Kita jawab, saya nyambung. Padahal itu mah doa, Ibu. Jawabannya apa? Kullu amin wa antum bi khairin. Ya, nah bahkan ada tambahannya, itu diantaranya halalul bil halal, ya. Minal aidin wal faizin, halal bi halal, ya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan halal bersih kepada kita. Cuma ini hubungannya dengan halal bihalal. Ini supaya untuk membenarkan kalimat ini, ya Bu ya. Karena
karena udah kebiasaan kita seolah-olah itu adalah kalimat minta maaf. Minal aidin wal faizin, ya sama-sama mohon maaf lahir batin ya. Padahal minta maafnya salaman, yang pertama salaman, kemudian kita doakan yaitu ja'alallahu minal aidina wal faizin, baru dijawab kepada kita yang tadi didoakan kullu amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Itu Bu ya. Nah, itu semuanya didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau dibaca hadisnya ini waktunya karena batasnya, dikatakan ada 5 doa yang apabila diucapkan pada saat itu, maka Allah, ada yang mengatakan bahasanya malu apabila tidak mengijabah. Ya. Kemudian pasti diijabah. Kapan malam apa? Yang pertama yaitu bulan malam nisfu Sya'ban. Kemudian 10 Muharram. Kemudian yaitu Iddain, 2 Id, yaitu malam Idul Adha, malam Idul Fitri. Kalau untuk mingguannya itu malam Jumat. Bahkan kalau misalnya ya pengantin baru malam Jumat sok gampang jadinya. Kecuali Pak Ustaz. Ya. Itu ya. Malam itu 5 malam apabila kita berdoa pada Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antaranya yang malam-malam Id. Kemudian hari Id, makanya oleh Allah melalui Rasulnya itu disuruh untuk mendoakan dan minta doa. Minta doa Ibu. Cuma ini juga ada sambungannya masih dengan hubungannya Id. Makanya kita bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah halal bihalal itu dikatakan wajib walaupun bentuknya harus seperti ini. Karena yang wajibnya itu halalul bil halalnya, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan, meridhokan. Bu, ya. Kalau belum itu maka ditahan oleh Allah. Nah ini hadisnya juga qudsi juga. Pada malam atau hari terakhir daripada bulan Ramadan, ya, ada yang meriwayatkan persis yaitu ketika Rasul naik mimbar, berarti sholat Idul Fitri. Pada saat itu yaitu disunahkan kalau di Arab, ya Arab Saudi atau di negara-negara Islam biasanya mimbar itu ada undak-undakannya. Ya, Rasul kelihatan wajahnya itu sedih sekali sampai kelihatan beberapa kali meneteskan, mencucurkan air mata ketika mau khutbah. Kemudian ketika naik pertama, Rasul mengucapkan amin sangat keras. Ya sangatnya bukan bergerowokan gitu ya, sehingga jamaah di depan 2 baris menurut riwayat itu mendengar kalimat aminnya Rasul. Naik lagi dari yang tangga kedua, Rasul berhenti sejenak, sama Rasul pun meneteskan air mata amin. Ya, kemudian naik lagi ke tangga yang ketiga, Rasul pun mengucapkan amin. Ya, sobat juga pasti tanda tanya ada apa Rasul yang sambil khutbahnya itu terputus-putus, sedih luar biasa. Begitu pas sudah selesai turun, baru sahabat berani menanyakan, wahai Rasulullah yang mulia, tadi saya dengar nggak biasa-biasanya Rasul khutbah itu dalam keadaan sedih, kalimatnya terputus-putus. Ya, Rasul menjawab, saya sangat sedih memang mendengar itu kalimat itu. Ada apa wahai Rasulullah? Tadi ketika saya bilang khutbah itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah yaitu rajanya para malaikat, jenderalnya malaikat yang berdoa atau doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat raja rajanya Nabi, rajanya Rasul, ya, bahkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak sekalian rahimakumullah, kita melihat di masjid-masjid atau di gambar-gambar yang sejajar namanya dari golongan manusia yang sejajar namanya dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah lihat tulisan ada Allah di sampingnya Adam.
atau Allah sampingnya Ibrahim, tidak pernah. Yang sejajar dengan Allah, Allah sampingnya Muhammad tuh. Allah sampingnya Muhammad. La haula wala quwata. Ini ada malaikat yang berdoa 3 kali, ya, kemudian yang mengaminkan Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, wahai sahabat, tadi saya ketika mau khutbah datang Jibril kepadaku, wahai Muhammad, di hari yaitu yang harusnya semuanya mendapat ampunan Allah, yaitu dari kalangan umatmu, itu saya akan berdoa pada Allah dan saya minta diaminkan oleh Allah. Apakah kamu akan mengaminkan? Ya, saya siap mengaminkan. Apa doanya? Yang pertama, wahai Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya. Tentunya itu yang bulan puasa, Ibu, ya, dari umat nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ya, ini hati-hati, jangan-jangan nanti ada yang diantaranya kepada kita, tapi insya Allah di sini mah nggak ada. Misalnya ada yang pernah menyakiti, nyentak, bahkan sampai membuat nangis ibu, karena dikatakan jaga, kata Nabi, yaitu jaga tetesan mata ibumu karena perasaan yang tidak enak karena ucapan darimu sehingga meneteskan air mata ke bumi, niscaya surga dengan sendirinya akan tertutup. Ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Maka ibu lihat, setiap tahun maka dikatakan sudah menjadi momen tiap tahunan, tiap lebaran, walaupun di perantauan dimanapun juga, di Jakarta, di Bandung, kalau kita masih ada orang tua, suka walaupun capek, ya kudu modal mudik ke kampung, nemuin orang tua. Hadisnya itu, ya, minta doanya, minta maaf. Yang pertama, maaf untuk dimaafkan, sebab surga tidak akan mungkin terbuka jika kita belum dapat, ya, maaf ridho dari kedua orang tua, terutama ibu. Barang siapa yang memuliakan ibu kita, niscaya akan dimuliakan oleh Allah. Ibu sering yang mendengar mungkin dari pengajian, bahkan anak walaupun anaknya nggak alim, nggak begitu alim, pintar nggak begitu pintar, tapi ta'zimnya ke orang tua luar biasa, yang disebut Wais al-Qarni, atau yang bernama Wais al-Qarni, karena yaitu mengurus ibunya, mau sholat dibutuhin, mau mandi dimandiin, kemudian sampai pada puncaknya pengen haji karena ibunya lumpuh, digendong oleh pemuda yang namanya Wais al-Qarni. Subhanallah, ya. Maka pemuda ini mendapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu suruh sahabatnya yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah yang sudah namanya dicantumkan di surga, itu suruh minta doa kepada Wais al-Qarni, artinya lebih mulia daripada sahabat. Ya, maka ibu, bapak yang masih punya orang tua, muliakan ibu kita. Ya, apabila ibu kita telah tiada, sering-seringlah kita minta ampun kepada Allah untuk beliau. Istaghfiru bimautakum, istighfarkan, mohonkan ampun orang tua kita yang telah meninggal dunia, karena beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tinggal menunggu dan menanti doa dari anak-anaknya. Betul ya? Itu. Kemudian penghargaan Allah yang kedua kepada anak yang memuliakan orang tua, terutama ibu, ketika meninggalnya disaksikan oleh para sahabat Wais al-Qarni yang memandikan para malaikatnya Allah. Subhanallah, luar biasa. Itu, maka pantas, ya, kalau misalnya sekarang tiap tahun, ya, kadang-kadang walaupun gak hafal dalilnya, maka pasti mendengar tiap tahun, walaupun dia capek, mudiknya capek, biaya gede, kudu bagi-bagi dan sebagainya, memaksakan harus pulang ke Jawa, kemana-kemana, ya, itu untuk nemuin ibunya. Kalau misalnya tinggal makamnya, datang ziarah ke makamnya. Bahkan kita sedekah atas nama ibu kita.
Maka pantas Abdurrahman pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ibadah saya jalankan, baca Quran saya laksanakan, semua amal saya laksanakan, cuma saya ingin meyakinkan kalau Allah sedang tersenyum kepada saya." Apa jawab Rasulullah? "Wahai Abdurrahman, andaikan kamu di depan ibumu yang melakukan perbuatan amal saleh sehingga ibumu sampai tersenyum, sesungguhnya Allah sedang tersenyum kepadamu. Sebaliknya, bila mana perilaku kamu sampai menyinggung perasaan ibu kamu, kemudian ibu kamu sampai merasa terhina, merasa malu sehingga meneteskan air matanya, itu sesungguhnya Allah sedang murka kepadamu." Kemudian di dalam hadis lain dikatakan bahwasanya andaikan ibumu mau menutup surga, tidak perlu ibumu meminta ganti rugi sekian puluh tahun, saya membiayai kamu sekolah, makan dan sebagainya, sini, tidak perlu. Dalam keterangan hadis cukup katakan bahwa, "Wahai anakku, karena kamu sudah menyakiti perasaanku, aku tidak ridho, maka air susuku saya haramkan untukmu." Haram. Ibu gampang, makanya ibu-ibu jangan gampang walaupun dalam keadaan marah ke anak mengucapkan kalimat istilahnya. Saya sering mendengar ada ibu-ibu ke anak karena kamu mau sirungan bahasa Sunda itu sirungan melalui kalimat itu. Saya tanyakan sirungan itu enggak, iya benar, makanya anaknya enggak ada kemajuan sama sekali, bahkan dia mungkin seperti itu. Itu jadi pelajaran, Bu, jangan asal ngomong gitu Kamu ibu-ibu maka anak terutama. Bahkan kalau misalnya anak ini berbuat yang kurang baik, puji, mudah-mudahan jadi doa. Itu yang pertama, yaitu tidak akan diterima, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua, baik puasa ataupun ibadahnya. Rasul mengaminkan, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu wahai Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya, yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Sekarang ibu-ibu protes, "Ustaz, kumaha lamun suami durhaka sama istrinya?" Keterangan hadisnya mengatakan gitu. Jadi nanti protesnya ke hadis. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu kenapa? Sedikit kenapa perempuan suruh taat sama suaminya? Karena ibu ketika ibu melakukan dosa maksiat, ibu mah yang pertama ibu dikenakan dosa, tapi yang lebih berat dosanya adalah suaminya kalau suaminya belum memberikan nasihat. Bu paham, Bu? Bahkan ada keterangan lain, istrinya gak langsung dikasih dosa oleh Allah, tapi suaminya dulu. Makanya ini yang jadi beratnya itu. Ketika istri ke neraka, istri suruh ngadu kepada Allah, "Kenapa masuk neraka?" Sudahkah suamimu sudah memberikan pelajaran? Sudahkah suami kamu memberikan nasihat? Kalau misalnya belum, maka ditukar istrinya yang masuk surga, suaminya yang menggantikan di neraka. Ini alasannya, Bu. Makanya Bapak, kalau istri yang rajin ke masjid, alhamdulillah, syukur. Emang ini kewajiban Bapak. Itu. Apalagi di sini ada masjid taklim, ibu-ibunya kayak gitu, harusnya didukung. Alhamdulillah, Allah, saya belum bisa kasih pelajaran. Boro-boro masih pelajaran, saya juga bodoh. Maka alhamdulillah istri saya mau ngaji, ada yang ngajar, ada yang dan sebagainya. Maka muliakan gurunya, muliakan ustadznya. Kalau dengan kita memuliakan ustadz dan gurunya, insya Allah berkah pada istri kita. Karena ini yang kewajiban adalah suami. Ini ada yang kebalikannya, istri ngaji malah suami sok ambek-ambekan wae. Nah itu kudu pelajaran, istilahnya kudu di pelajaran. Makanya bapak-bapak di mana-mana ini alasannya sibuk cari duit, cari dunia, Untung ada Jumatan, masih ada khutbah, Coba kalau nggak ada Jumatan sama sekali bapak-bapak ngaji, itu. Dosa itu disiapin segala ininya juga. Bapak-bapak mah di mana sedikit, ibu-ibu yang paling banyak, itu subhanallah. Maka itu alasannya, maka dikatakan itu
ibu-ibu itu harus taat patuh sama suami. Ya, patuhnya apa? Patuh atas nasihat kalau memang itu ada dasarnya dari agama. Ya, boro-boro tingkatan orang yang beriman, Bu. Aisyah itu siapa? Aisyah ya, istri Fir'aun saja. Aisyah ya, itu istri Fir'aun, segitu suaminya itu adalah musuhnya Allah, orang yang dibenci oleh Allah, kepada jasadiah suruh taat, melayani biasa, masakin, nyediain dan sebagainya. Yang nggak boleh itu diikuti agamanya, keyakinannya. Kok mau suaminya taat beriman pada Allah. Maka saya sering sampaikan, ini juga nukilan dari hadis, andaikan sesama manusia boleh menyembah, ada dua makhluk yang boleh menyembah sesama manusia. Cuma karena nggak boleh, harus ta'zim saja. Ya, yang pertama tadi yaitu seorang anak ta'zim, taat, patuh kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Yang kedua, seorang istri kepada suaminya. Itu. Ya, gitu. Makanya ya, suami kalau misalnya sudah punya istri yang salihah, itu adalah penghargaan yang luar biasa. Padahal solehnya mah bukan mungkin karena suami, karena dia masih stamik, sehingga tahu ilmunya, ta'zim pada suami itu luar biasa. Jadi dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, gitu ya. Itu yang kedua, Bu, alasannya itu. Maka ketika Jibril menyampaikan, wahai Allah, jangan kau terima puasanya seorang istri yang tidak taat, seorang istri yang tidak patuh sama suaminya, maka Rasul katakan amin, walaupun Rasul dalam keadaan sedih meneteskan air mata, karena Rasul pasti ke umatku, karena ini hubungannya dengan puasa yang harusnya derajatnya luar biasa itu kemarin, ya, gitu. Kemudian yang ketiga, wahai Allah, kata Jibril, jangan kau terima puasanya umat daripada Nabi Muhammad SAW yang ketika setelah puasa 1 bulan keluar dari Ramadan masih ada dendam, masih ada amarah kepada sesama muslim. Ya, makanya ini adanya halal bihalal itu sejarah dari hadis itu, Bu. Ya, sesama muslim puasa-puasa masih baut, padahal masalahnya udah setahun yang lalu atau sebelum bulan puasa. Tapi kalau misalnya keluar dari Ramadan masih seperti itu, berarti itu tandanya mungkin juga ibadahnya nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillah. Baru Rasul juga mengaminkan. Kemudian selanjutnya hadis itu masih ada hubungannya dengan puasa. Ibu, kemarin bapak, ibu, bapak dalam bulan puasa banyak memohon pada Allah, karena disyariatkan, dianjurkan banyak-banyak berdoa pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Bahkan dikatakan tidak ada batasan ketika itu bulan puasa, doa tidak ada istilahnya yang menghalangi, diijabah oleh Allah. Tapi ibu protes dalam hatinya, kenapa ya saya kemarin minta ini ya tapi nggak diijabah-ijabah. Ya, itu jawabannya mungkin Allah tidak mempercepat daripada doa, tapi Allah mencari waktu yang tepat untuk diijabah. Paham, Bu? Sekali lagi, ya Bu ya. Ibu kemarin minta pada Allah bulan puasa, bapak sama tahajud, dia minta pada Allah, ya Allah kenapa sekarang belum diijabah? Pada kata bulan puasa bulan ijabah pun doa. Ya, itu jawabannya kembalikan pada mungkin Allah tidak mempercepat doa, tapi Allah carikan waktu yang tepat untuk diijabah doa. Di antaranya di antaranya untuk mempercepat doa, dan Allah menempatkan doa yang tepat itu ketika 3 perkara itu dilaksanakan. Jangan-jangan kemarin kita masih punya kesalahan pada orang tua, ya, orang tua masih ada, itu harus ikrar, Bu. Kan kesalahan pada Allah, doa dosa pada Allah, tobatnya gampang, Bu. Asalkan ibu tidak mengulangi, ya, ibu menyesal, kemudian mengikuti dengan perkara yang baik, kemudian kita berjanji untuk tidak melakukan lagi, insya Allah diijabah oleh Allah. Banyak istighfar pada Allah. Tapi kalau sesama makhluk Allah,
di antaranya ada tambahannya lagi selain daripada yang tadi itu, apabila kita mengambil sesuatu maka kembalikan itu dulu baru akan ya. Apabila dengan lisan maka ucapkan dulu ya dengan ijab. Makanya ibu ya Allah diijabkan, nggak mungkin satu-satu ini kan ya datang, makanya disebut halal bihalal ya ibu. Kemarin saya barangkali ada ucapan perkataan menyinggung, nah itu bu, itu harus disampaikan. Kan nggak mungkin satu-satu. Pada kesalahannya selama 1 tahun luar biasa banyaknya, tidak terhitung ibarat buih di lautan. Kita cukup biarkan ya ibu. Barangkali kemarin dalam 1 tahun kemarin saya banyak ucapan yang tidak kurang, yang menyinggung perasaan, banyak istilahnya perilaku saya yang membuat ibu nggak enak hati, mohon untuk dimaafkan. Baru ibu yang saya maafkan, karena mohon maaf itu adalah mulia, tapi lebih mulia memberikan maaf. Maka kata Nabi, bila mana kita sudah menyampaikan minta maaf kepada seseorang, tidak ada jawaban saya tidak memaafkanmu, itu urusan dia dengan Allah. Makanya itulah yang disebut halalul. Nah, maka ibu, kalau misalnya ibu ada pertanyaan tadi, ya Allah kenapa belum diijabah? Mudah-mudahan setelah kita menghalalkan atau menghalal bihalal, mudah-mudahan Allah segera ijabah. Kalau misalnya nggak ijabah dalam bentuk itu, mungkin Allah lebih tahu tentang apa yang dibutuhkan sesungguhnya ibu. Mintanya duit untuk bayar apa? Bayar sekolah, tapi di samping sekolahnya juga digratiskan oleh Allah. Juga nanti ada yang hutang yang dibebaskan oleh saudara kita. Ya bu ya, jangan suudon pada Allah. Ya, buktinya kita kemarin ya Allah lagi sulit kayak gini, beras mahal ini, bisa nggak ya bayar fitrah? Malah di samping bisa bayar fitrah juga kita kebagian banyak. Buktinya sampai sekarang itu kita masih punya banyak beras, termasuk ustaz. Ya, nggak pernah minta, nggak pernah ini, tapi datang. Itu Allah yang mendatangkan. Maka kita nggak boleh suudon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mulai hari ini ibu, sebelum kita itu menjalankan yaitu kewajiban kita itu pengajian seperti biasa, kita halalkan dulu hati, antara hati ke hati. Ya udahlah, mulai malam ini tidak ada masalah sama orang lain. Misalnya ada orang lain yang tidak suka dengan kita, yang mempermasalahkan kita, yang menggunjing kita, biarin Allah mudah-mudahan memaafkan. Doakan bu ibu, ulang kebalikannya syekh di mudah-mudahan sendiri belajar saya. Itu bu, mana bukan mendapat pahala, tapi dosa yang ada dalam kita kemudian menutup daripada tadi yang akan diijabah Allah. Paham ibu? Pikiran batul meliur, ibu itu. Misalnya ibu mudah ada sesuatu belum tercapai, yakin Allah itu yaitu tahu tentang kita. Ya, kalau secepatnya kita ini mungkin kita kurang dekat dengan Allah. Ya bu ya, itulah yang disebut halalul bil halal. Ya, tadi dari DKM udah minta maaf ya. Tentunya namanya manusia biasa tidak sempurna. Ya, itu banyak kekurangan kehilafannya. Bahkan ditunggu saran masukannya pada DKM ya. Itu supaya apa? Supaya kalau pada DKM cuma mikir aja nggak mungkin. Gitu ya, yaitu supaya majunya masjid ini bu, ya, gitu. Makanya halal bihalal ini bahkan dikatakan ada setengah ulama Ahlus Sunnah mewajibkan setelah Ramadan. Bahkan besok juga hari Sabtu, insya Allah saya ke Ciawi. Ya ada undangan ngisi pengajian halal bihalal di Ciawi mungkin ya. Ya di Ciawi berangkat dari sini jam 7 dijemput di Kodam Siliwangi itu di luar Jenderal ya. Masih keluar, masih temannya Pak Haji Tayo gitu ya, tapi tempatnya di Ciawi. Habis itu katanya mau nanti kalau mau Pak Ustadz nanti nginep di Hotel Tirta Gangga di Cipanas. Harus siap aja Pak Haji, nanti Pak Ustadz dijemput di nanti ya besok Sabtu insya Allah. Sama isinya itu untuk halal bil halal gitu ya, kita saling menghalalkan. Oleh karena itu ya, karena salaman itu paling mudah, mengucapkan paling mudah, tapi hati mah paling susah untuk memaafkan. Maka belajar dari sekarang, walaupun tangan tidak nyampe, ucapan tidak keluar ya, tapi hati sudah nyampe duluan, sudah memaafkan duluan. Bahkan dikatakan ada salah satu sahabat
yang mendapat pahala surga dari Allah, yaitu lantaran setiap malam ketika mau tidur, ya Allah, siapapun yang hari ini menyakiti saya, yang ngomongin saya, kemudian dan sebagainya, pokoknya yang tidak enak-enak, malam ini saya maafkan. Hanya itu amalannya. Salatnya biasa, baca Quran biasa, tapi kata Nabi, kamu itu sudah ditunggu di surga. Ya, itu makanya ibu belajar seperti itu. Ya, mungkin orangnya jauh sekarang yang punya masalah dengan kita sudah maafkan, udahlah, bebas. Di bulan Syawal ini, makanya dikatakan Syawal itu peningkatan. Setelah kita bersih, kita suci, yuk isi dengan benih-benih, yaitu pahala, benih-benih daripada rahmat Allah. Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita itu akan selesai. Belum tentu kita ketemu lagi sama Ramadan. Maka dikatakan kauniyahnya, yaitu bulan Syawal itu bulan penyempurna, maka disebut Syawal, meningkat. Ya Bu ya, itu. Mudah-mudahan di bulan Syawal itu betul-betul meningkat. Kita punya semangat baru, yuk kita ngaji 11 bulan lagi. Dan mudah-mudahan kalau Allah berikan umur panjang, ya mudah-mudahan nanti bulan puasa yang terbaik. Bahkan kemarin dalam khutbah yaitu Naib kemarin sampai ada itu dibawakan CD-nya sama Kiai DKM itu di poster. Saya itu dari ngomong Ustaz kemarin nggak pakai ini, tapi sama benar itu sama ini apa namanya itu terharu gitu, sampai menangis. Kemudian bawa ke rumahnya, saya diajak ngobrol. Kemudian ya ini CD-nya buat kenang-kenangan. Katanya Pak, saya tuh ingat itu, takutnya saya gak ketemu Ramadan lagi. Ya Allah, mudah-mudahan ini Ramadan yang terbaik. Kalau misalnya ya Allah, ini adalah Ramadan terakhir, karena kita sudah banyak ditunjukkan oleh Allah. Kemarin yang habis lebaran kemarin selesai umur, ya banyak saudara kita ya. Itu artinya kita tidak akan menjamin, tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, tapi meninggalnya pasti. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya Allah, andaikan ini Ramadan yang terakhir adalah Ramadan yang terbaik, tadarus yang terbaik, tarawih yang terbaik. Ya Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bulan Syawal ini kita sudah tidak ada urusan lagi dengan itu, sudah saling memaafkan. Ya, halalul bil halal. Makanya tadi dikatakan yaitu minal aidina wal faizin, dijawab kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan yaitu dengan kita telah disucikan oleh Allah, kita akan dibahagiakan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, juga kita derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 9:30 ya. Alhamdulillah, itu intinya halal bihalal mah saling memaafkan, kemudian makan bareng, itu bentuk daripada kita sudah tidak ada apa lagi. Ya senyum selebar-lebarnya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.